Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Tridianto, kelas HKI 4B. NIM saya 1911110075. Baiklah, di sini saya akan membuat ceramah singkat untuk tugas saya. Baiklah, kita langsung saja. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah SWT, yang selalu berada dalam narunia rahmat hidayah Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita karunia iman dan Islam, nikmat yang terahmat besar yang Allah karunia kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi kita manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasakan berjasa, karena sejatinya segala pujian haknya milik semesta. Dan kotipnya mengajak diri saya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita merenungkan sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Hadiran kita di dunia ini tidak dapat dipungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendapatkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28, yang artinya kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan berzina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjukkan Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbaktilah kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendekspresikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu. Dan penjelasan ini dapat setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dalam peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada itu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanan kepada Allah SWT. Baiklah, yang kedua yaitu peristiwa Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima pemerintahan tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah
hingga 7 kali ulang-alik bolak-balik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Baiklah, peristiwa yang ketiga yaitu saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham Allah Subhanahu wa taala. Saat Firaun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negeri, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibu Nabi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Firaun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa ini, atas bahwa hingga Allah memberikan ilham padanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tetap tak bertepi. Demikianlah khutbah dari saya. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Dalam khutbah pertama tadi, dari tiga peristiwa tadi sangat jelaskan betapa kedudukan ibu sangat tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa yang agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Inti dari khutbah Jumat singkat ini adalah mengajak kita. Inti dari khutbah singkat ini adalah mengajak kita untuk berbakti kepada ibu kita dan memprioritaskan waktu kita untuk berbakti kepada ibu kita. Demikianlah dari saya, dan khutbahnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.